إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Setiap hari raya haji, hari raya Idul Adha, kita sering mendengar kisah tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sosok tauladan dalam penegakan tauhid. Dan tauhid pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam bukan hanya sekedar teori, tapi Nabi Ibrahim mampu mengamalkan tauhid dalam kehidupan nyata. Berbagai ujian yang Allah Subhanahu wa taala diberikan, yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, bertubi-tubi ujian dari Allah Subhanahu wa taala sejak Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai nabi dan rasul sampai usia tua, sampai usia senja. Nabi Ibrahim mendapatkan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kepadanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang risalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya, ditampakkan baginya kebatilan penyembahan terhadap berhala-berhala. Padahal beliau lahir dari seorang ayah yang profesinya pembuat patung, pembuat berhala. Ayah Nabi Ibrahim adalah Azar yang profesinya memahat patung, membuat patung. Patung inilah yang dijual belikan kepada kaum Nabi Ibrahim. Inilah kebodohan yang tampak pada orang-orang musyrik. Tuhan mereka perjualbelikan. Tuhan dijual belikan. Ada harganya. Ada yang mahal, ada yang sedang, ada Tuhan murahan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah tauhid kepada kita. Kalaulah tidak karena Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam pertama kepada ayahnya, kemudian kepada kaumnya. Nabi Ibrahim sebagaimana anak-anak yang lain tentunya membantu orang tuanya. Azar ayahnya menyuruh Nabi Ibrahim untuk menjualkan berhala-berhala yang sudah dia bikin. Maka Nabi Ibrahim keliling memanggul patung-patung tersebut dengan kalimat dagang. Siapa yang membeli berhala yang tidak bisa memberi manfaat dan madarat, siapa yang membeli patung yang tidak bisa memberi manfaat dan madarat. Kalau bahasa iklan seperti ini kira-kira ada yang beli tidak? Tapi zaman sekarang ada. Orang jual barang ditulis, barang ini menyebabkan paru-paru, penyakit paru-paru, hipertensi, serangan jantung. Dibeli enggak? Dibeli. Lebih bodoh dari kaumnya Nabi Ibrahim. Ini membunuhmu. Wah, lebih ngeri lagi.
Dibeli enggak? Dibeli juga. Gambarnya ditampakkan. Gambar paru-paru yang hitam legam. Coba kalau tulisan itu ditempel di gerobak es. Orang jual es ditulisi. Es ini bisa menyebabkan serangan jantung. Kira-kira ada yang beli enggak? Enggak akan ada. Jangankan ditulis, ada isu. Disebarkan isu penjual es itu esnya mengandung bahan-bahan yang demikian dan demikian bisa menyebabkan serangan jantung. Kira-kira kita was-was enggak? Was-was. Padahal es itu menghilangkan dahaga. Nah ini cuman asap jelas dipampang. Ijma seluruh dokter yang muslim, yang kafir, semuanya menyatakan ini berbahaya. Tidak menghilangkan haus, tidak menghilangkan lapar. Dipampang besar-besar, tetap saja dibeli. Kembali ke kisah Nabi Ibrahim. Itu sekedar iklan. Iklan layanan masyarakat. Biar masyarakat semakin cerdas ya. Kita sudah dientaskan dari buta huruf, tapi masih banyak yang buta huruf. Ketika Nabi Ibrahim memperdagangkan seperti itu, jelas dagangannya tidak laku. Kemudian dia pergi ke sungai. Dia pun mengatakan kepada patung-patung tersebut, mengambil air, minumlah. Untuk membuktikan bahwa mereka, patung-patung tersebut memberi manfaat untuk dirinya sendiri saja tidak bisa. Terlebih memberi manfaat kepada orang lain.